kalimat doa mereka harus sesuai dengan bahasa ibu pendiri agama itu. Betul? Maka itu kalau ada orang beragama itu dan bukan dari bangsa itu, harus belajar bahasa. Dan lebih ngeri lagi, doa mereka dihafalkan ribuan tahun, cara ngomongnya sama, tidak boleh diganti. Saya aja yang dengar mereka sembahyang bosan, apalagi Tuhan. Karena kata-kata cuma itu. Saudara bisa bangga nggak kalau punya anak seumur 24 tahun cuma bisa ngomong mama makan, mama makan, mama makan, mama makan, mama makan. Ayo, bangga nggak punya anak nggak bisa ngomong lain cuma itu? Nah, agama-agama itu seperti itu. Tidak ada kalimat baru, harus itu yang dihafal. Tapi kita tidak. Mau doa pakai bahasa apa saja, mau jam berapa saja, di mana saja. Semua agama di dunia itu aturan. Kalau mereka lagi sembahyang lalu kentut, itu batal, saudara. Betul yang pernah dari agama lain, betul nggak? Coba jawab itu. Batal, tidak boleh lanjut, harus ulang dari depan. Itu najis. Kalau kita berak pun lanjut, papa nggak pusing dengan itu. Betul nggak? Karena kita bukan agama. Loh, ini fakta, saudara, kita harus mengerti. Maka itu papa kita nggak banyak peraturan. Yang penting kita mengasihi dia, taat, selesai. Kalau agama, wah peraturannya, bajunya saja diatur. Betul nggak? Nggak boleh. Beloknya pun nggak boleh terlalu panjang. Nanti kalau lewat tuanya nggak ada di sini, nggak ada di mana saja. Lihat kalau naik kapal, perhatikan kalau mereka sembahyang. Serong ke sini berapa derajat? Karena takut salah. Betapa repotnya. Kalau kita tidak. Betul, mau jungkir balik pun silakan. Mau sambil guling-guling pun tidak marah. Amin. Nah itu papa kita. Nah itu kita harus mengerti kebenaran. Yang berikut ini hebat ayat ini, saudara. Maka itu banyak gereja yang nggak pernah meneliti. Saya tahu ini bukan karena baca buku Roh Kudus mewangikan. Lihat, ketika Yesus bagaimana? Ayo baca ketika Yesus bagaimana? Berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ini surprise. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan murid Yohanes kepada murid-murid. Dengarkan. Maka itu kalau baca Alkitab yang gini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat, ketika ia berhenti berdoa, enggak ngerti itu. Saya percaya ketika sore dari tadi dengar cara saya baca Alkitab. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya dramatasikan. Jadi saya akan coba tekanan intonasi, tanda baca, perhatikan. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, belajar membaca dengan cara itu. Itu jadi hidup firman. Jangan baca data, orang tidak mengerti. Ketika ia berhenti berdoa, beda dengan ketika ia berhenti berdoa lain. Tekanannya beda, intonasinya beda. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah salah seorang muridnya kepada, ajar Tuhan, ajari kami berdoa. Kata Tuhan terus koma. Saya bilang, Tuhan ajari kami berdoa. Bukan begitu. Tuhan, ini surprise. Ini permintaan. Nah, sekarang dengar. Kalau kita baca ini baik-baik, berarti selama itu Tuhan Yesus pernah ngajari mereka sembahyang atau tidak? Ayo, jawab yang betul. Ayo, masa? Nah, kalau selama itu Tuhan Yesus belum pernah ngajari mereka berdoa, berarti selama itu mereka berdoa tidak? Loh, gak usah ragu-ragu, saya bukan buat saudara bingung. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Jawab. Jawabannya tidak pernah. Lalu ngapain? Pertanyaan lebih hebat lagi ada. Ketika ia berhenti berdoa, lalu mereka tanya dengan surprise,
Berarti, dengar baik-baik pertanyaan dan jawab dengan baik, jangan cepat. Pikir. Berarti selama itu mereka pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Jawabnya salah. Kalau pernah, ngapain surprise? Ngapain tanya? Nah, nggak usah ragu-ragu. Memang otak kita sudah diprogram dengan agama. Nggak mungkin dia nggak pernah berdoa. Ya Tuhan, maksud nggak pernah sembahyang. Tapi lihat fakta ini. Ketika ia berhenti berdoa, mereka nyeletuk. Tuhan, ajari kami juga berdoa, seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Jawab baik-baik. Berarti mereka pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Tidak. Kalau pernah nggak akan surprise minta diajar. Berarti sudah dari waktu-waktu sebelumnya minta diajar. Kalau mereka sering lihat gurunya berdoa. Pertanyaan terakhir ini penting. Menurut saudara, Yesus pernah berdoa atau tidak? Ayo, bukan bingung ini, tapi ini faktanya. Kalau mereka tidak pernah diajar berdoa, maka itu baru kali itu mereka minta ajar berdoa. Kenapa mereka minta diajar berdoa? Karena pertama kali mereka lihat gurunya berdoa. Tapi apakah betul Yesus nggak pernah berdoa? Otak kita yang sudah berisi agama, jawabnya tidak mungkin. Tapi kalau tidak mungkin dia nggak pernah berdoa, kenapa baru kali itu mereka tahu? Nah, kan bingung bukan? Jawabannya di sini. Yesus tetap berdoa, tapi bukan dengan cara agama. Bersekutu dengan Bapa. Jumpa dengan Bapa, dia ngomong, dia cerita. Seperti anak pulang sekolah cerita, Ma tadi di sekolah makan ini, Ma tadi sekolah saya belajar ini, cerita. Jadi hari itu mereka baru pertama kali lihat Yesus berdoa secara agamawi. Mungkin dia pakai tutup kepala itu seperti orang Yahudi. Mungkin dia berdiri sambil ngangguk kepalanya, atau dia berlutut, kita tidak tahu. Pokoknya hari itu mereka, guru kita sembahyang juga. Kenapa kita nggak pernah diajari berdoa? Maka itu mereka minta. Saudara, ini hebat sekali. Maka itu doa itu bukan waktunya, bukan kata-katanya, bukan sikapnya, tapi hati kita. Oke, saya beri ilustrasi. Siapa pernah baca Mazmur 100? Kalau belum pernah silakan buka. Tapi beri tanda Lukas 11 nanti kita kembali ke situ. Mazmur 100 sudah buka, pendek, cuma 6 ayat saja. Dalam Mazmur 100 kita akan tahu, karena kita diberitahu bagaimana kalau kita jumpa Papa kita. Coba lihat Mazmur 100. Bagaimana kalau kita jumpa Papa kita? Senyap, ribut, rame, apa? Ayo Mazmur 100. Bagaimana kalau kita jumpa Papa kita? Ribut, sorak-sorai, nyanyi, ramai. Agama kalau jumpa Tuhan harus kusuk, betul, senyap, hormat. Nah, itu bedanya. Begini ilustrasi. Kalau kita sedang beribadah, itu sebetulnya kita sedang pulang ke rumah. Kenapa? Karena kita jumpa Papa di rumah. Maka itu kalau kita beribadah pulang ke rumah artinya ribut lah. Papa susu seneng. Susu kalau anak-anak pulang rumah senyap-senyap rumah saya sakit ini. Kenapa diem-diem kamu? Betul? Nah, ini bedanya Kristen dengan agama. Agama kalau ibadah senyap karena mereka ketakutan. Tapi keluar ibadah nyolong, ngebom, bunuh orang. Betul nggak? Itu agama. Kalau kita tidak. Nah, begini ilustrasi. Di Nabire, kabupaten ini nggak ada seorang jenderal karena wilayahnya. Ada jenderal di Jayapura, ya. Ada Pangdam, ada Kapolda. Saya tanya kepada saudara, kalau kita kan seorang jenderal berwibawa, dihormati, hebat, orang semuanya respect, semua orang mengakui, bukan cuma prajurit, semua orang pejabat mengakui itu jenderal luar biasa. Kalau dia pulang ke rumah, walaupun di luar dia dihormati, disegani karena wibawa, jawab, mungkinkah jenderal ini terhadap istri dan anak-anaknya memberlakukan sistem militer